Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona darling, sayangku cintaku. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat, selalu dalam kondisi sehat ya. Dan untuk seluruh keluarga MDF, halo 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 halo. Apa kabar? Yang sehat ya. Yang baru masuk jangan lupa di-subscribe ya. Di-follow guys ya. Dan yang mau konsul langsung bisa ke admin, yang mau beli kopi dan masker juga join grup ke admin sayang. Hai, ini Mami merasakan energi kalian ini, wah betul-betul mantap, mantap jiwa. Kita mau story tentang apa ini sayang? Kita mau story tentang apakah sudah benar keputusan kalian mengambil untuk ending? Apakah keputusan ini sudah benar kalian mengambil atau mengendingkan hubungan? Kita mau check and recheck. Apakah ini bisa kita lihat kebenaran dari sebuah perjalanan feminim atau maskulin? Kita tidak berbicara feminim atau maskulin, tetapi kita lebih global ya. Apakah keputusan yang kalian ambil ini udah benar untuk mengendingkannya ya? Coba kita pengen melihat sesuatunya, apakah ini benar ya, keputusan kalian tidak salah ya, ataukah keputusan yang babak belur atau ceroboh, atau keputusan yang sudah memang kalian tegaskan dengan hati yang sebenarnya ya. Wah, ini ngeri-ngeri sedap juga. Takutnya kebanyakan micin. Kenapa mam? Kebanyakan micin ntar gelo. Kalau kebanyakan manis, sugar daddy juga boleh. Eke juga mau cong. Yang endes mam. Oh tentu ya kan. Hidup itu dinikmati sayang ya. Bukan hidup itu sebuah permainan. Hidup bukan gambler ya, bukan games. Ya, hidup itu harus bersyukur, disyukurin apapun yang terjadi. Karena apa? Kalau kita tidak bersyukur, ya susah. Maunya enak-enak aja, tapi tidak mau ngambil resiko. Itu namanya kalian bukan mau atau bisa bertanggung jawab, tapi bisanya bertanggung jahat. Wah, enak kali keles, ya kan? Kalau gitu mah banyak, ya kan? Banyak apa? Banyak untungnya, mam. Oke, kita mau mencoba ya. Kita open dulu untuk ya. Kalau di sini ya kita prolog dulu deh ya. Kalau di sini kita mau lihat ada keputusan yang diambil seseorang anak kecil yang masih bermain-main dengan keputusan abal-abal, bahkan sekarang karena keputusan yang gelo akhirnya mau mengembalikan sebuah cinta dari sebuah keputusan yang diambil secara ceroboh. Bisa saja di kalian, bisa saja di pasangan kalian. Dalam artian di sini keputusan yang diambil secara tidak dewasa karena kecerobohan, akhirnya keputusan itu ingin dikembalikan, yaitu apa? Adanya sebuah penawaran cinta yang ingin ditawarkan kembali oleh seseorang yang tidak pernah bijaksana, yang tidak pernah dewasa, yang menginginkan semua secara instan, apapun bentuknya. Nah, di sini kalau kita lihat keputusan seseorang yang hanya memikirkan diri sendiri, ya, hanya tahu bagaimana melihat perspektifnya secara pikiran dia sendiri, tetapi tidak melihat apa yang sebenarnya harus berjalan di kehidupan yang sebenarnya. Nah, cinta yang ditawarkan itu akhirnya membuat keputusan seseorang jadi pening. Karena apa? Ya kecerobohan, namanya orang ceroboh mau bagaimana? Ya kan? Hanya melihat sepihak, hanya melihat apa yang dia rasakan, hanya melihat hatinya saja. Sementara cinta yang dihancurkan itu mau dikembalikan dengan gampang. Lu kate hidup ngembalikin koran, baca koran coy, yang setiap hari berubah. Ya kan? Ya nggak bisa lah. Begitu sayangku, cintaku ya. Oke, kita lanjut. Keputusan itu makanya mikirnya itu yang pinter, jangan dodol ya kan. Udah tahu dodol tuh manis, apalagi dodol Garut itu. Wow. Dodol Garut itu ya kan.
kalian terlalu banyak memikirkan diri sendiri, akhirnya ya keputusan yang kalian ambil membunuh kalian sendiri, dalam artian ya terpuruk, terjerumus, terguling-guling, ya akhirnya tidak bisa mengembalikan apa yang sudah kalian rusak. Itu yang diberikan semesta sebenarnya itu adalah hadiah terindah buat kalian yang selama ini kalian cari, yang kalian inginkan, tapi namanya Tuhan mencoba apakah kalian bisa dan sanggup menjaga kado terindah dari semesta. Ya kalau tidak sanggup ya susah. Coba kita membaginya ya, biar enak bacanya ya. Kita membaca satu-satu tentang sebuah cerita. Di awal cerita, setelah menjalaninya, dan akhirnya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kayak Upin Ipin aja, Mam. 3, 2, 1. Kita mulai. Ini bukan pick a card, sayang. Ini adalah cerita tentang sebelum atau pada saat kalian ada sebuah hubungan, dan pada saat kalian bersama, dan setelah kalian tidak bersama ya. Kita mau lihat awal dulu. Awalnya itu gimana sih kalian, Cong, ya kan? Nah, biar kita tahu gitu loh, apakah keputusan yang kalian ambil itu udah bener gitu loh. Nah, itu yang mau kita lihat, sayang ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card. Summon Rising and Venus untuk seluruh elemen yang ada di sini, air, udara, api, dan tanah pelengkap. Alhamdulillah. Kita mulai, sayangku ya. Apa yang terjadi di awal pertemuan kalian, apapun bentuknya, awal muasal terjadinya hubungan ini ada apa yang terjadi ya. Apakah memang sudah keputusan Tuhan atau seperti apa, kita tidak tahu. Namanya pembicaraan atau planning semesta itu hanya Allah yang tahu. Cuma kita manusia biasa hanya ingin mengetahui dari sebuah cerita. Oke, kita mulai. Kita ingin melihatnya seperti apa, ya kan? Kalau kita tilik-tilik ya, perasaan-perasaan yang sudah terjadi itu memang sudah ambyar. Tapi walaupun itu keputusan yang terjadi sekarang itu, ya kalian sebagian berawal dari hubungan yang sudah babak belur. Dalam artian sebelum kalian bertemu dengan pasangan kalian sekarang itu, hubungan kalian itu sebenarnya babak belur gitu loh. Jadi kalian itu bertemu dengan pasangan yang akan terkomitmen waktu itu adalah pasangan yang sudah babak belur, pasangan yang sudah pernah mengalami sebuah penderitaan, atau pasangan yang sudah mengalami hubungan yang terputus, atau hubungan yang sudah bercerai, atau hubungan, intinya kalian masuk dan bertemu pada pasangan itu lagi sama-sama TKO. Dan setelah kalian dalam kondisi sama-sama terpuruk, sama-sama susah, sama-sama sedih, intinya sama-sama dalam proses healing, proses perjalanan hidup. Dan kalian masing-masing punya keinginan yang besar, punya impian yang besar, punya kemauan yang besar bersama pada saat kalian ketemu, ya kan? Dan akhirnya kalian mempunyai solusi yang baik untuk hubungan ini mau dibawa kemana, ya kan? Mau dibawa kemana hubungan kita? Kalau kau terus menunda-nunda, takkan pernah katakan cinta, lebih baik mati aja. Nah, karena apa? Banyak pemikiran-pemikiran untuk sebuah hubungan kerjasama antara kalian dan pasangan kalian. Karena apa? Banyak solusi-solusi apabila kalian bersama, apakah bisa mencari jalan keluarnya. Karena apa? Kalian sudah mulai berproses untuk membuat sebuah hubungan yang lebih serius. Makanya kalian berusaha untuk bisa saling berjuang sebuah pilihan yang kalian ingin wujudkan, yaitu kebersamaan yang bisa kalian
bicarakan kepada orang-orang terdekat ya. Jadi hubungan ini mau kalian seriuskan dengan sebuah komitmen, berjuang bareng-bareng, berjuang sama-sama. Kalaupun ada beberapa dari keluarga kalian tidak menyetujui, tapi kalian ingin berjuang sama-sama, apakah ini bisa menjadi sebuah cerita ataukah sebuah keputusan yang memang benar-benar baik. Nah, ini lagi kalian jalani. Kalian berjuang bersama dengan satu pemikiran pada saat kalian bertemu dengan pasangan kalian. Ya, di awal mula perjalanan kalian. Jadi kalian benar sama-sama mencari solusi baik buruknya, solusi bagaimana ini bisa berjalan atau tidak, apakah ini bisa membawa kebaikan atau tidak. Itu kalian mencari solusi. Setelah kalian mencari solusi dengan apa yang kalian mau, apa yang pasangan kalian mau, berjuanglah sama-sama. Untuk apa? Untuk sebuah pilihan yang kalian inginkan. Namun di sini ada beberapa pemikiran dari beberapa yang kalian pikirkan, yaitu apa? Kalian takut ada sebuah kecurangan yang terjadi, atau sebagian dari kalian mempunyai pikiran apakah pasangan yang datang ini hanya bermain-main saja atau tidak ada keseriusan. Itu yang kalian pikirkan, karena ada beberapa masalah atau ada beberapa cerita seperti beberapa cerita yang terjadi bahwa kalian tidak mau lagi kalau dihianati, disakiti, karena kalian sudah cukup. Ya, kalian betul-betul mempunyai semangat untuk memulai kehidupan ini menjadi baik. Karena kalian tidak mau kalau hubungan ini hanya setengah-setengah saja. Kalian mau hubungan ini bisa membawa sampai ke jenjang komitmen yang lebih serius lagi. Itu yang kalian inginkan. Bukan sebuah hubungan yang hanya cuma main-main saja, hubungan yang hanya memikirkan diri sendiri. Kalian tidak mau, sudah cukup dengan perjalanan kehidupan yang sebelumnya. Dari apa? Sebelum kalian mendapatkan kesulitan, yaitu apa? Keterpurukan pada saat kalian menjalin hubungan dengan orang lain atau dengan pasangan lain. Ketika kalian sudah mendapatkan pasangan yang sudah kalian dapatkan, akhirnya kalian mempunyai semangat hidup lagi, ya. Dan kalian benar-benar saling membagi sayang, membagi cinta, membagi harapan, membagi care, apapun kalian bagi, ya. Betul-betul kalian merasakan hubungan ini benar-benar saling memberi, ya, saling mencintai, apapun tentang kasih cinta kalian. Kalian saling memberi, saling membagi satu sama lain, tidak ada ingin adanya sebuah kecurangan di dalam sana. Itu awal mula sebuah hubungan yang kalian bina ketika kalian bertemu dengan pasangan kalian. Itu yang kalian rasakan, itu yang kalian pikirkan pada saat kalian melakukan sebuah komitmen terhadap pasangan kalian. Nah, setelah kalian merasakan adanya sebuah hubungan yang bisa dijalani, ya, kalian juga tidak mau lagi membagi apapun bentuknya kepada orang lain. Kalian hanya membagi hubungan ini dengan pasangan kalian yang sudah kalian komitmenkan. Untuk apa? Untuk bisa selesai dalam bentuk sebuah proses hubungan yang terkomitmen secara jelas di sini. Akhirnya kalian semua sudah serius untuk melakukan sebuah perjalanan kehidupan, yaitu berkomitmen dengan baik, ya. Coba kita akan melihat lanjutannya seperti apa, sayangku. Itulah awal kalian ketemu dalam kondisi yang sama-sama terpuruk dan sama-sama terjatuh, ya. Dalam artian ya waktu sebagian tidak semua. Jadi sebagian mereka pernah melakukan atau pernah dalam kondisi yang pernah menjalin hubungan dengan seseorang, akhirnya gagal, putus, dan ketemulah kalian. Nah, seperti itu storynya. Paham ya kaliannya ya? Oke, kita lanjut ya. Minum kopi dulu sayang. Salam kopi hitam, kopi MD. Jangan lupa dipesan sama maskernya coy. Oke. Setelah itu, dari kondisi yang terjadi sudah terkomitmen setelah kalian melakukan processing dan kalian coba mengumpulkan pundi-pundi keuangan dan kalian mencoba membangun satu demi satu, ya, untuk memulai sebuah kehidupan. Satu persatu kalian mulai.
Satu persatu kalian coba, kalian menata kehidupan lebih baik lagi ya. Kalian betul-betul mencari sebuah keseimbangan dalam kehidupan. Benar-benar kalian menjalankan kehidupan penuh dengan barokah, dalam artian betul-betul indah, betul-betul berjalan dengan baik apa yang sudah kalian lakukan di situ ya, untuk sebuah perjalanan kehidupan yang kalian pupuk satu demi satu ya kan, kalian tata satu demi satu agar ada sebuah keseimbangan di dalam kehidupan kalian, bisa membawa sebuah keberkahan dan kebahagiaan yang kalian inginkan ya. Dan di sini kalau kita melihat ya, hubungan ini betul-betul terlihat sangat selaras ya. Karena apa? Ketika kondisi pada saat hubungan kalian selaras dan baik ya, salah satu di antara kalian merasa ingin bebas. Setelah terjadi komitmen itu ada sesuatu yang merasa diri kalian masing-masing mempunyai keterbatasan, tidak merasa bebas, yaitu keterbatasan, terikat, terisolasi ya, bahkan stres, ada depresi. Karena masing-masing menginginkan sebuah kondisi yang seharusnya kalian memahami pada saat kalian sudah terkomitmen, itu kalian tidak bisa sendiri-sendiri. Kalian terkomitmen mempunyai sebuah peraturan yang harus kalian jalankan. Akhirnya kalian merasa terpuruk dari kondisi yang ingin bebas. Salah satu dari kalian akhirnya pergi meninggalkan kondisi tersebut. Yang sudah terkomitmen, kalian melarikan dari sebuah pertanggungjawaban yang harusnya kalian pahami. Di mana-mana orang sudah terkomitmen itu tidak bisa yang namanya seperti orang sendiri, orang bujang, nggak bisa. Akhirnya kalian pun meninggalkan dengan terpaksa, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan hanya untuk mempertahankan pemikiran kalian sendiri. Alasan kalian ingin bebas, kalian ingin mendapatkan semua kebebasan yang tidak bisa kalian dapatkan lagi. Buat apa kalian berkomitmen kalau kalian ingin bebas? Lebih baik kalian sendirian saja, tidak perlu kalian melakukan sebuah komitmen terhadap pasangan yang lain. Di mana-mana orang sudah berkomitmen bersama pasangan, itu harus tahu batasan bahwa mereka, kalian, dia, kamu, dan lain-lain sudah mempunyai keterikatan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ya, itu yang dinamakan sebuah perjalanan dikala kalian memupuk satu persatu kehidupan yang harus kalian pupuk. Sejalan dengan pemikiran kalian, ada beberapa dari kalian berpikir bahwa ternyata pasangan yang berjalan sama kalian sekarang tidak asik, tidak enjoy, tidak membawa kebahagiaan, bahkan kalian pusing. Akhirnya kalian memikirkan untuk sebuah hubungan di atas hubungan lagi, yaitu hubungan yang tumpang tindih, dalam artian seperti itu. Kalian mencari kebahagiaan di luar dari kebahagiaan yang sudah kalian tetapkan sendiri. Kalian membuat kebahagiaan yang sudah kalian rencanakan sendiri, sudah kalian program sendiri, kebahagiaan yang sudah kalian buat sendiri, tapi kalian hancurkan dengan kondisi bahwa program ini salah, kondisi ini salah, planning ini salah, tidak tepat. Nah sekarang kalau tidak tepat, buat apa kalian buat itu? Buat apa kalian bikin sebuah ketentuan bahwa kalian ini sudah berkomitmen? Buat apa kalian mencari di luar lagi untuk sebuah komitmen, untuk sebuah kenikmatan? Hanya karena semua obsesi, hanya sebuah keinginan. Itu tidak bisa, darling. Itu hanya asumsi seseorang yang hanya mencari kenikmatan semu. Karena apa? Tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Hanya ingin merasa puas untuk diri dia sendiri. Itulah yang terjadi pada awal pertemuan kalian. Ya, sudah terlihat ketidakcocokan di awal mula pertemuan kalian sampai kalian terkomitmen, sampai terjadinya sebuah keputusan sepihak dan kalian ditinggalkan. Kalian terpuruk dari kondisi yang sudah terlihat ya. Kita mau lihat setelah kondisi kalian tidak bersama. Apa yang terjadi setelah tidak bersama? Sama-sama menjalani hidup, sama-sama menjalani kondisi yang dimana salah satu dari kalian pergi meninggalkan hanya untuk sebuah obsesi dan keinginan yang semu ya. Dari apa yang kalian rasakan, itulah yang kalian jalani. Itu adalah kebodohan ya. Hanya mementingkan diri sendiri untuk kebahagiaan yang belum jelas,
namanya orang berhubungan itu atau berkomitmen itu kan semuanya kan proses. Nggak ada yang instan, nggak ada yang mau langsung dapat, langsung bisa serasi, sepadan, mimpi kali ya. Itu dang ding dong dong akhirnya. Susah kita berpikir ya kan? Tapi itu kenyataan. Kembali lagi, ternyata sebuah keputusan yang diambil terlalu ceroboh ya. Keputusan yang diambil begitu ceroboh pada saat setelah kejadian ya, dirasakan seseorang dari kalian merasakan begitu cerobohnya mengambil sebuah keputusan. Begitu cerobohnya mengambil sebuah keputusan hanya karena sebuah obsesi. Hanya karena seorang yang egois yang hanya menginginkan sebuah kebaikan untuk diri dia sendiri. Hanya mengambil sebuah kepentingan untuk dia ambil sendiri dan tidak mau memikirkan bagaimana berjuang, tidak mau berpikir bagaimana caranya usaha, tidak mau berpikir bagaimana caranya untuk berjalan untuk sebuah hubungan agar bisa baik. Semua mau instan, semua proses tidak ada. Tapi sebagian dari kalian, ada beberapa dari kalian sangat-sangat menyesali, bahkan sakit hati karena keputusan yang diambil ternyata salah. Keputusan yang diambil itu ternyata membuat diri kalian babak belur, sehingga kalian yang meninggalkan dalam kondisi stagnan sekarang, kalian yang mengambil keputusan yang sangat ceroboh, yaitu meninggalkan pasangan kalian, stagnan, hidup babak belur, hidup yang tidak tertata, hidup yang tidak ada kesuksesan, hidup yang seperti tidak ada juntrungannya, tidak ada jalan keluar untuk sebuah kebaikan. Selalu saja ada saja yang terjadi di dalam kehidupan. Bahkan sampai sekarang memikirkan bagaimana caranya bisa stabil dalam hidup. Sementara kalian yang meninggalkan pasangan memikirkan bahwa pasangan kalian yang ditinggalkan ternyata lebih sepadan dan lebih bisa mandiri daripada kalian. Kalian merasakan bahwa pasangan yang kalian tinggalkan itu lebih mandiri, lebih sukses dan bisa mengangkat apa yang dia bisa angkat untuk diri dia sendiri tanpa kalian pahami. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa? Nah, itu yang terjadi. Kebingungan kalian yang menyatakan bahwa apa yang terjadi, apa yang kalian pikirkan, tidak seperti kalian ekspektasikan. Kenapa? Ya, itulah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memberikan barokah. Tuhan tidak pernah salah memberikan apa yang harus dia berikan. Karena apa? Di mana-mana yang namanya karma baik dan karma buruk sesuai dengan amal ibadah seseorang. Tidak mungkin kejahatan yang kita lakukan dapatnya baik. Yang ada di mana kita melakukan kebaikan pasti dapatnya baik. Yang dapat kejahatan, melakukan kejahatan akan berdampak yang sama. Jadi pahami ya. Tapi kalian manusia selalu mengatakan ini bukan sebuah kejahatan. Ini adalah takdir. Ini adalah sebuah perjalanan yang Tuhan berikan. Tidak ada namanya orang berselingkuh, orang melakukan pengkhianatan, orang melakukan kesalahan yang sudah termaktub di dalam kitab Al-Quran atau kitab kalian. Itu tidak ada diizinkan ya. Tapi kalian selalu melakukannya beratasnamakan bahwa ini sudah takdir. Tidak ada. Akhirnya Tuhan untuk memberikan sebuah kebahagiaan. Masing-masing kalian mendapatkan kebahagiaan sesuai amal ibadah kalian masing-masing. Tidak bisa ditakar dan tidak bisa kalian berpikir ini buat saya sekian, buat lu sekian. Nggak bisa. Kalau kalian melihat pasangan kalian yang ditinggalkan begitu bersinar, shining, begitu cemerlang, begitu bahagia, ya itu sudah menjalani proses, bukan tidak. Hanya kalian yang begitu ceroboh, yang merasakan bahwa ini adalah sebuah kesulitan dari sebuah kecerobohan yang kalian lakukan. Itu. Jadi di sini dipahami, ini adalah kejadian setelah kalian terpisah. Terserah kalian mau berpikirnya seperti apa ya. Kejadian yang sudah terpisah hanya karena sebuah keputusan seorang manusia yang sangat ceroboh dan tidak dewasa, hanya memikirkan diri sendiri bahwa semuanya bisa. Buat apa dia mengangkat sebuah pedang tapi dia masih menoleh ke samping, ke kanan, ke kiri? Karena apa? Keputusan yang dia ambil itu tidak ada yang bisa diperjuangkan gitu loh.
Ya seseorang kalau misalkan celingak-celinguk itu, ayo, apa artinya? Ya berarti kan ada kekhawatiran dan tidak tegas. Takut kalau ini, kalau itu, kalau apa, kalau ini, ya itulah. Oke. Ya, setelah kondisi yang terjadi sebelumnya memang kalian ya mengalami kondisi pasang surut, dalam artian kondisi ya emosi kalian pasang surut, dan yang dinamakan pasangan kalian itu sebenarnya ada datang lagi ke kalian, dalam artian ya energinya keluar masuk. Karena apa? Sebagian hanya berpikir materi. Setelah kalian terpisah ya, setelah kalian mendapatkan semuanya, pasangan yang menindas kalian, menzolimi kalian, menyakiti hati kalian, berpikir bagaimana caranya mendapatkan sebuah materi. Karena apa? Finansial yang terjadi di pasangan kalian yang menyakiti hati kalian itu pasang surut. Banyak keluarnya daripada masuknya, lebih besar pasak daripada tiangnya. Itu. Dan hidupnya sangat juggling. Hidupnya benar-benar tidak stabil. Kebanyakan di bawah daripada di atas. Yaitu karena perbuatan yang dia buat sendiri, dengan keputusan yang sangat-sangat bodoh, sangat-sangat ceroboh, menginginkan semuanya secara instan, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan untuk diri dia sendiri. Ya sekarang menjadi apa? Menjadi pusing, bingung, mau milih apa? Milih kanan salah, milih kiri salah. Semua keputusan yang diambil seorang anak kecil atau orang yang tidak pernah bisa mandiri ya, selalu ketergantungan, akhirnya bingung. Bagaimana caranya? Apakah harus memilih A atau memilih B? Selalu dalam pilihan. Tidak bisa hidup selalu dalam pilihan. Memang hidup adalah pilihan, tapi pilihan harus pilihan yang pintar. Bukan sebuah pilihan yang ujung-ujung diambil sebuah pilihan yang berakibat apa? Pilihan penyesalan. Penyesalan cinta yang dirasakan sekarang betul-betul menyesal. Pasangan kalian yang menyakiti kalian itu menyesal. Karena apa? Kebodohan yang dia lakukan tidak mendapatkan apa-apa. Yang dipilih oleh pasangan kalian adalah sebuah pilihan yang menjatuhkan atau membuat dia susah sendiri, pusing sendiri, babak belur sendiri. Karena apa? Keputusan yang diambil seperti orang yang bermain, tidak bisa. Akhirnya apa yang dia dapatkan, rezeki juga Tuhan berikan sama, keluar masuk kayak ingus, tidak ada kejelasan. Itulah yang terasa. Dan di sini dikatakan ingin mendapatkan sebuah pencerahan dalam hati, ingin mendapatkan kedamaian dalam hati setelah kejadian apa yang dia rasakan, pasangan kalian rasakan, ingin mendapatkan pencerahan, kestabilan hidup, kebahagiaan dari apa yang dia rasakan. Kesulitan yang dirasakan betul-betul sulit. Karena apa? Ingin mendapatkan apa yang dia inginkan tetapi tidak bisa. Ya itulah perjalanan. Mau seperti apapun sulit ya. Oke. Inilah perjalanan yang sudah terjadi ya. Mau kita bicara seperti apa ya, itulah yang terjadi. Ya, kita mau melihat kondisi kelanjutan ya, seperti apa storynya. Ya, inilah Mami. Kita bercerita itu sesuai dengan perjalanan hidup kalian yang energinya tertarik di sini. Kita jangan hanya saja melihat ini kenapa, ini kenapa. Semua ada cerita dalam hidup sayang. Secara logika saja, jangan terlalu halu juga kalian. Nanti kalian halu babak belur juga ujung-ujungnya ya. Hidup itu apa adanya, tidak usah munafik sayang ya. Oke, energi begitu lambat. Hubungan ini tidak ada kemajuan. Sementara sebagian dari kalian memikirkan apakah hubungan ini bisa ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Sebagian dari kalian memikirkan apakah hubungan ini bisa balik, ada kemajuan, atau bisa kembali lagi. Nggak ada. Energi begitu lambat, tidak ada kemajuan. Percuma kalian menunggu, percuma kalian berpikir. Hubungan ini tidak ada kemajuannya.
begitu-begitu saja. Karena apa? Tadi kita lihat justice kan, karena pengadilan dari Tuhan ya yang harus dijalani. Keadilan dari Tuhan itu masih berjalan. Untuk apa? Untuk mimpi-mimpi kalian yang ingin kalian wujudkan. Jangan main drama dari sebuah mimpi yang bohong. Ngapain gitu loh. Kalian menginginkan ya di saat sekarang ini ya, yang akan kalian lakukan nanti, raihlah mimpi kalian. Kalian mau apa? Jangan sampai kalian pening, babak belur dengan keputusan kalian sendiri yang tidak bisa mengambil keputusan secara benar. Akhirnya seperti itu jadinya. Kalau kalian menginginkan apa yang kalian inginkan, pasti kalian bisa dapatkan. Kalau kalian terlalu halu, hidup kalian akan sulit, susah. Karena apa? Kalian selalu bermimpi untuk sebuah drama yang belum tentu itu ada ujungnya. Drama seperti apa yang kalian pikir? Ya drama yang tidak jelas, drama yang ngawur. Tapi kalian masih saja mau mengikuti drama itu. Bahkan sebagian dari kalian ya, atau pasangan kalian masih saja mempunyai impian yang halu, impian yang option, impian yang sekiranya bisa dijalankan. Tidak bisa kalau kalian masih berhadapan dengan orang-orang yang toksik, masih berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak benar, yang semuanya mimpi. Harusnya kalian itu berjuang, baru kalian bisa mendapatkan kesuksesan. Kalau kalian masih saja di situ-situ saja, mau sampai elek pun gak bakalan kalian bisa berjuang atau maju untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Percaya atau tidak, silakan kalian berjuang, silakan kalian duduk manis juga. Mana yang kalian suka pilih, silahkan. Dan satu, kebanyakan dari kalian tidak mau healing yang benar. Energi devil kalian terlalu banyak. Jangan membawa energi devil dan toksik di dalam kehidupan kalian. Jangan tergoda dengan devil, dengan energi toksik yang akan ujung-ujungnya membawa karma. Pikirin itu, hidup kalian itu mau majunya dengan barokah, dengan kebahagiaan, atau hidup dengan devil, hidup dengan toksik. Bahagia kagak, babak belur iya. Mau apa? Pening kan hidup kalian. Nanti orang lain lebih bahagia, lebih good hidupnya, kalian iri. Ujung-ujungnya kalian jadinya apa? Hubungan yang tidak ada kemajuan, akhirnya hubungan yang mati kembali. Mau kalian berulang-ulang kembali lagi, kalian mendapatkan hubungan yang mati. Kalau kalian tidak berubah hidup kalian, mau dicoba berkali-kali, beribu-ribu kali, tetap aja kalian mendapatkan pasangan atau kalian mencari pasangan. Kalau kalian tidak berubah, dapatnya hubungan yang mati, hubungan yang tidak ada berkembang, dan kalian tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau kalian berubah, kalian akan dapatkan kebahagiaan yang hakiki, bahagia yang sejati, bahagia yang benar. Bukan bahagia yang abal-abal. Tapi Tuhan tidak sembarangan memberikan bahagia. Karena apa? Tuhan tahu mana bahagia, mana tidak. Karena apa? Yang namanya kebahagiaan itu tidak ada kebohongan. Perubahan itu perubahan sebenarnya, bukan perubahan abal-abal. Kalaupun kalian bisa menunjukkan perubahan itu di depan orang lain, tapi tidak kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa dibohongi guys, ya kan? Tuhan tidak bisa. Karena apa? No casing. Allah tanpa casing sayang. Pahami di situ ya. Kita coba melihat seperti apa kebahagiaan yang hakiki yang harus yang kalian lakukan dan kalian dapatkan ya. Kita coba ya. Kalian tidak bisa berbohong sayang. Kalian bisa membohongi manusia yang lain, tapi kalian tidak bisa membohongi Tuhan. Cepat atau lambat, apa yang kalian simpan, apa yang kalian sembunyikan, itu akan kalian dapatkan juga sesuai dengan kalian lakukan. Karma itu sekarang instan sayang. Karena apa? Bumi berputar lebih cepat. Kadang kalian tahu-tahu sudah jam segini, yang tadinya pagi udah tahu-taunya sudah jam segini, yang siang tahu-taunya udah malam. Nah itu perubahan bumi ini semakin cepat, makanya karma semakin cepat. Nah, pahami ya di situ kalian untuk sebuah perjuangan hidup ya seperti itu sayang. Dan di sini ada sebuah keinginan
beberapa dari pasangan kalian ingin melakukan sebuah penawaran cinta, atau ada seseorang datang kepada kalian, energinya yaitu menawarkan sebuah cinta, komitmen. Tapi kalian sudah menegaskan bahwa komitmen yang datang, kalau komitmen yang seperti sama, mawon, buat apa? Tidak ada memberikan kebahagiaan. Komitmen yang ingin datang harus mempunyai komitmen, bukan komitmen yang abal-abal atau komitmen yang mendua, mentiga, mentimun. Kalian tidak mau. Bahkan sebagian dari yang menyakiti hati kalian ingin mendatangi kalian untuk reuni bersama secepatnya. Beberapa dari orang lama memang ada datang, tapi kalian pun juga, ya, pembahasannya di sini adalah apabila ada penawaran cinta yang datang adalah cinta yang betul-betul bukan abal-abal dan bukan triparty atau mendua, mentiga, mentimun, tetapi pasangan kalian yang menyakiti hati kalian benar-benar menyesal tentang sebuah kebahagiaan bukan dari orang ketiga. Ternyata ingin cepat-cepat menemui kalian karena beban selama ini, beban yang dia dapat, ingin berkomunikasi bingung karena merasa apa yang dia lakukan sudah mengkhianati kalian, sudah munafik, sudah menggagalkan apa yang menjadi impian yang selama ini harusnya dijalankan. Betul-betul sedih dengan kondisi yang sudah terjadi, ya, betul-betul menjalankan apa yang dia anggap ini sebuah kebahagiaan tidak ada karena terlalu serakah. Hidup jangan serakah sayang, nanti kenyangnya nggak sampai ke perut, cuma sampai di leher. Itu pahami, ya. Kalau orang serakah itu kenyangnya cuma sampai di leher, boro-boro sampai ke perut, yang ada lapar lagi. Itu harus paham. Kalau orang sudah serakah, munafik, tidak pernah bersyukur, ya Tuhan itu tidak akan mungkin salah alamat untuk sebuah barokah. Untuk sebuah kebahagiaan pun juga sudah ada takarannya, cuy. Jangan berlandaskan karena ini takdir. Hello, tidak akan mungkin kebahagiaan itu direnggut hanya karena orang-orang yang serakah, yang tidak bersyukur. Nggak ada ceritanya takdir, ya. Akhirnya kalian betul-betul menyesal, ingin kembali lagi bisa bahagia dengan pasangan kalian yang sudah kalian tindas, kalian sia-siakan, kalian buang, ya itulah kondisi. Ya, mau percaya atau tidak itu yang terjadi. Itulah energi yang tertarik. Kebahagiaan yang ingin diraih adalah dari mereka yang menghancurkan sebuah komitmen, akan diambil untuk sebuah penawaran cinta kembali untuk mendapatkan kebahagiaan ini, ya. Dan kalau dilihat, ya, dari sebuah keputusan, ya keputusan adalah keputusan. Tapi mau keputusan harus betul-betul tegas. Sebagian dari kalian sudah tegas. Lu mau datang enak-enak mau bodo amat. Tapi kalau kalian datang tidak tegas, ya buat apa? Sebagian dari pasangan kalian yang menyakiti hati kalian sudah mulai tegas. Tegas dengan diri. Untuk apa, mau apa, melakukan apa. Sebagian sebenarnya sudah tegas dengan diri sendiri gitu loh. Masing-masing dari kalian itu sudah tegas dengan diri kalian sendiri. Apapun yang kalian rasakan sudah tegas. Inilah yang kita rasakan untuk sebuah perjalanan yang harusnya dirasakan, ya sayang, ya. Ya itulah kalau kita berpikir awal ketemu kalian sudah babak belur, habis itu kalian berkomitmen lagi, akhirnya kalian adanya sebuah perjalanan cinta, komitmen kembali, ternyata hancur lagi hanya karena keserakahan, hanya karena sesuatu yang diinginkan melebihi dari ekspektasi. Nah, setelah itu perjalanan setelah kalian ditinggalkan dan sama-sama meninggalkan, akhirnya adanya sebuah penyesalan. Setelah menyesal baru ingin kembali lagi. Untuk apa? Mengaktifkan hubungan yang sudah mati. Bagaimana ceritanya? Ya kan? Mau dibangkitkan lagi. Lu kate beranak dalam kubur. Ya nggak bisa. Setiap hubungan yang sudah metong tong itu banyak yang harus direvisi, banyak yang harus diperbaiki. Kalau kalian cuma setengah-setengah saja hanya karena obsesi, hanya karena pengen enak-enak, ya susah sayang. Oke, sekian dulu story Mami Dona, sampai ketemu lagi. I love you so much. I love you Recycle MDF. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.